Nah, yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kepada para dai ini memang ujung tombak agama, karena masyarakat itu tergantung para dai. Para dai ini penting. Nah, ini para dai. Karenanya ketika dainya ini baik-baik, insya Allah masyarakat diarahkan pada yang baik. Tapi kalau dainya kurang baik, arahannya juga kurang baik. Itu para dai. Nah, para dai pertama kali harus tahu kita berdakwah di Indonesia ini beda dengan berdakwah di tempat lain. Misalnya di Malaysia, apalagi di Amerika. Saya 2 bulan yang lalu ke Malaysia, bulan Ramadan, undangan safari dakwah di Amerika dan Kanada. Itu beda. Nah, bedanya apa? Indonesia ini, masyarakat Indonesia sejak awal pertama kali Islam disebarkan, itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'iyah, Asy'ariyah, Sufiyah. Syafi'iyah ini artinya fikih mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, lalu Sufiyah. Ini dari awal dulu Islam disebarkan di negeri kita. Sejak kapan bangsa kita masuk Islam? Tidak ada catatan pasti sejak kapan. Cuman sebagian ulama mengatakan masyarakat Melayu ini mulai masuk Islam itu abad pertama Hijriah. Paruh pertama abad Hijriah, ya, tahun 50 Hijriah, bangsa Melayu sudah ada yang masuk Islam. Nggak tahu di mana. Cuman penyebaran ini menjadi besar, ya, penyebarannya luar biasa. Itu diperkirakan abad ke-7 Hijriah dengan berdirinya kerajaan Pasai di Aceh yang didirikan oleh Sultan Al-Malik As-Saleh. Sultan Al-Malik As-Saleh ini mazhabnya Syafi'i, dan konon katanya beliau hafal Quran, ahli tafsir. Nah, itu tahun 600-an, ya, tahun 600-an Hijriah. Nah, kebetulan pada waktu itu, ya, pada waktu itu bersamaan dengan itu, dai-dai yang datang ke negeri kita itu rutenya itu ya dari Campa, yang Campa itu dari Uzbek itu dari India dari Hadramut, Yaman. Jadi awal ceritanya yang besar-besaran ini Sayyid Abdul Malik bin Alawi. Sayyid Abdul Malik bin Alawi ini sepupu atau misanan dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Kalau Habib-Habib itu zuriyahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Kalau ulama-ulama pribumi banyak zuriyahnya Sayyid Abdul Malik bin Alawi. Nah, Sayyid Abdul Malik ini konon katanya pergi haji. Dulu dari Yaman itu perjalanan laut. Pulang haji, kapalnya ini kena badai, terdampar di India, gak bisa pulang. Akhirnya di India menikah, lalu punya anak Sayyid Abdullah Al-Madkhan. Anaknya ini pindah lagi ke Uzbekistan, makamnya Sayyid Abdullah. Lalu Sayyid Abdullah ini punya anak Ahmad Shah Jalal di Uzbek. Lalu punya anak lagi namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain. Ini akhirnya yang pergi ke Campa. Kemudian kabarnya meninggal di Wajo di Sulawesi. Nah, Sayyid Jamaluddin Husain ini yang menjadi kakeknya ulama-ulama Nusantara, terutama Wali Songo. Dan ini memang mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Dan ini sama
Siapa? Sayyid Abdul Malik bin Alawi dengan Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad, ini sama-sama Ba'alawi sebenarnya. Yang sekarang ini lagi gaduh karena gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan tuh gaduh. Sekarang di negeri kita ini gaduh, saudara. Jadi kemarin, tapi sekarang sudah mulai reda nasab Habib Ba'alawi. Padahal kalau nasab Habib dibatalkan, nasabnya kiai batal semua di Jawa itu. Karena ke atas satu jalur. Lalu sekarang ada yang bikin nasab baru di Indonesia. Apa? Bahwa masyarakat Nusantara bukan keturunan Nabi Adam. Keturunan siapa? Katanya ada manusia sebelum Nabi Adam. Wah, gak boleh begitu itu. Pokoknya dirubah-rubah sekarang ini, rubah-rubah nasab. Ya cuma ya ini gak ngangkat satu kelompok dengan ini, kelompoknya Ufron atau siapa tuh yang ada yang namanya Ustadz Ufron, gak ada ya? Hah? Gak ada ya. Sekarang ini Bapak ngetren semua. Nah, jadi memang Syafi'i, Asy'ari, Sufi. Ini penyebaran Islam di negeri kita. Karena sejak awal memang Islam penyebarannya seperti itu, maka ini harus kita pertahankan. Mengapa kita pertahankan? Apa gak boleh pindah mazhab? Siapa bilang gak boleh? Kita ini biasa pindah mazhab, terutama kalau lagi haji atau umrah pada waktu tawaf. Kalau gak pindah mazhab, batal terus tawafnya. Cuman kalau kita ini pindah-pindah mazhab, misalnya ya masyarakat kita ini kan mazhabnya Syafi'i. Kalau ada orang baru datang lalu menyebarkan mazhab lain, Hanafi misalnya atau Hambali, maka akan terjadi fitnah, gaduh. Dan itu gak boleh, bikin gaduh di masyarakat itu gak boleh, karena menimbulkan fitnah. Nah, dan ini kegaduhan-kegaduhan karena perbedaan aliran ini sudah berlangsung lama, kira-kira 150 tahun ke sekarang. Kok lama? Kira-kira 150 tahun yang lalu di negeri kita ini mulai disebarkan yang namanya Syiah. Syiah ini sudah mulai disebarkan. Lalu setelah itu disebarkan lagi Wahabi, Salafi Wahabi. Lalu berkembang aliran lokal yang namanya aliran kebatinan. Dan sekarang ini diperkirakan aliran di negeri kita itu 1000 lebih macam aliran. Jangan dikira aliran sesat di negeri kita cuma Wahabi, Syiah, kan? Banyak ya, termasuk yang baru aliran Ghufraniyah itu.